Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat Ansor yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan adabus syam, tata krama atau etika di dalam berpuasa, yang ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita, yaitu kitab Bidayatul Hidayah dan Muraqil Ubudiyah. Jadi walaupun di bulan puasa ini kita libur, saya mencoba untuk menyampaikan ini dengan melalui rekaman. Mudah-mudahan informasi yang dijelaskan oleh pengarang kitab Syekh Al-Imam Al-Arif Billah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, termasuk juga dengan syarahnya Muraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, bisa kita kaji pada bulan puasa ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid daraini amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus syami, ini adalah penjelasan tentang tata cara kita melaksanakan puasa. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, Imam Ghazali, kalau secara ringkas kita bisa sampaikan bahwa yang pertama, Imam Al-Ghazali ingin menyampaikan bahwa berpuasa itu bukan hanya puasa Ramadan. Sehingga di penjelasan selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan ada beberapa puasa yang perlu untuk dilakukan atau dilaksanakan, yang berupa puasa sunnah. Kemudian selanjutnya Al-Musannif Imam Al-Ghazali menyampaikan bagaimana cara berpuasa. Setelah menyampaikan cara-cara berpuasa, lalu beliau menambahkan bagaimana dan apa yang menjadi keunggulan atau kelebihan orang-orang berpuasa.
Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Adzabus Syami ini adalah penjelasan tentang tata cara kita melaksanakan puasa. La yanbaghi an taqsira ala shaumi ramadhana fatatsulukit tijarata bin nawafili wa kasfid darajati al aliyati fil faradisi fatatahassara idza nazarta ila manazilis shaimina kama tanzuru ilal kawakibi adz-dzurriyyi wa huwa fi a'la illiyin. Di sini Imam Ghazali menyampaikan tidak pantas kita hanya mencukupkan untuk berpuasa bulan Ramadan saja, lalu kita meninggalkan usaha-usaha untuk melaksanakan puasa sunnah. Dan ukasbid darajatil aliyati, dan juga berusaha untuk memperoleh derajat-derajat yang tinggi besok di akhirat fil faradisi, yaitu bertempat di surga Firdaus. Jadi Firdaus itu jamak taksirnya faradis. Jadi sebenarnya puasa itu punya tempat khusus nanti di akhirat. Di mana itu? Yaitu di surga Firdaus. Karena itu maka Imam Al-Ghazali menyampaikan berpuasa itu tidak hanya bulan puasa Ramadan, tetapi juga puasa sunnah yang lain. Fatatahassara idza nadarta ila manizil sa'imin, maka kita akan merasa rugi, merasa menyesal. Tatahassar bukan khos, tatahassar, bukan khosir ya. Iya menyesal lah, ya, tapi intinya maksudnya adalah rugi. Maka kita akan merasa rugi jika kita melihat tempat-tempat yang disediakan untuk orang-orang berpuasa. Siapa yang menyediakan? Allah tentunya. Kama tanzuru ilal kawakib adz-dzurri, sebagaimana kita melihat pada bintang-bintang yang gemerlap. Di sini Imam Al-Ghazali menggambarkan indahnya surga Firdaus itu, atau indahnya tempatnya orang-orang berpuasa, seperti kita melihat bintang-bintang yang indah gemerlapan. Jadi sesekali mungkin kita perlu duduk di halaman ya, lalu melihat ke atas, lihat bintang. Jika alam kita, alam semesta ini tidak atau bersih dari gangguan atmosfer, dari gangguan alam gitu ya, sehingga bintang itu bisa kelihatan betapa indahnya bintang. Nah itu sebagai gambaran bahwa indahnya tempat itu nanti akan ditempati oleh orang-orang berpuasa. Wahum fi a'la illiyina, dan tempat itu adalah tempat puncak atau paling tingginya yang tinggi, artinya di puncaknya. Ya, kita membayangkan misalnya ada derajat ketinggian, maka itu adalah paling tinggi. Itulah tempatnya oleh orang-orang berpuasa. Subhanallah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ternyata orang berpuasa itu punya derajat atau punya tempat tersendiri. Wal ayyamul fadilatu, dan hari-hari yang utama, jadi kaitannya dengan puasa ya. Jadi ada hari-hari yang diberi kelebihan oleh Allah.
allati syahidatil akhbar bi fadliha wa syarafiha wa bi jazalati thawabi fi siyamiha, yang sudah disaksikan atau dijelaskan di dalam berbagai hadis ya tentang keutamaannya dan kemuliaannya serta besarnya pahala di dalam berpuasa. Ketika kita melaksanakan puasa, jadi banyak hadis yang menjelaskan bahwa ada keutamaannya, ada kemuliaannya, bahkan pahalanya besar. Yaum Arafah, yang pertama adalah puasa di hari Arafah. Li ghairil haji, bagi orang-orang yang selain orang-orang yang melaksanakan haji. Jadi orang haji itu tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia fokus untuk melaksanakan kewajiban untuk mendapatkan predikat haji di Arafah. Jadi tidak mungkin. Tetapi di luar, orang yang melaksanakan haji seperti kita yang ada di Indonesia yang tidak melaksanakan haji, yang mendoakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, itu berpuasa. Nah, kita ini termasuk orang yang punya tempat tersendiri bagi orang yang berpuasa. Puasa apa? Puasa Arafah. Wa yauma Asyura, dan juga puasa di bulan puasa Asyura ya, 10 hari di bulan Muharram. Wal ashrul awwalu min Dzulhijjati wal ashrul awwalu minal Muharrami. Wa Rajaba wa Sya'bana wa shaumul asyhuril harami minal fadail wa hiya Dzulqa'dati wa Dzulhijjati Muharramun wa Rajabun wahidun fardun wa thalathatun sardun wa hadhihi fi sittati wa hadhihi fi sanati. Jadi ada puasa tahunan ya, ada puasa tahunan. Apa diantaranya ya puasa setiap bulan Muharram, setiap bulan Rajab, al-ashrul awal 10 hari minal di bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puasa-puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kapan itu? Wahiyya Dzulqa'dati, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharramun, puasa di bulan Muharram, wa Rajabun, dan bulan Rajab. Baik, sahabat Ansor yang dirahmati oleh Allah. Jadi melanjutkan penjelasan tadi bahwa memang di hari-hari ada hari-hari lain selain puasa itu, selain bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan itu ada puasa sunnah. Nah itu semua akan mendapatkan tempat yang tinggi, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang hanya puasa di bulan puasa ini, tetapi juga bisa ya sekuat tenaga kita, sekuat kita berusaha untuk berpuasa. Apakah itu puasa Asyura, puasa Arafah, dan lain-lain seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Bahkan di sini amma fi syahri adalah yang termasuk puasa bulanan, fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiruhu. Ada yang pas di awal bulan, ada pertengahannya, ada akhirnya. Wal ayyamul bid, itu hari-hari di pertengahan. Di sini disebut hari-hari putih. Bid itu ya berarti tanggal 14, 15, 16. Di pertengahan bulan. Wahia al-thalitha asyara wa rabi'
wal khamisata asyar, bukan 16 ya, tapi 13, 14, 15 itu masuk pertengahan. Ada puasa di sini, nah, kemudian juga menjelaskan puasa yang setiap minggu seperti biasa puasa Senin Kamis. Kemudian juga puasa hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat di sini harus puasanya dengan hari Kamis, tidak boleh hari Jumat sendiri. Dan lain-lain. Ini ke belakang ini menjelaskan tentang ya macam-macam puasa sunnah dan beberapa keutamaannya. Contoh misalnya di sini Imam Ghazali menjelaskan bahwa wala ayyamil bidi, termasuk puasa putih, wa tukaffiru dzunubus sanati bi siyami hadhil ayyam. Maka puasa itu dapat menghapus dosa 1 tahun dengan puasa-puasa hari itu. Jadi bisa ada puasa yang dzunubus syahr, menghapus 1 bulan. Ada puasa yang menghapus 1 tahun. Ya tadi yang tadi masuk puasa tahunan, bulanan dan lain-lain. Ada yang harian tentu. Baik, itu tadi beberapa macam ya puasa sunnah yang menurut Imam Ghazali jangan ditinggalkan. Jangan kita hanya puasa Ramadan tapi meninggalkan puasa sunnah. Kenapa? Karena kita kalau meninggalkan maka kita akan merasa menyesal ketika bahwa orang-orang yang berpuasa selain bulan puasa itu mendapatkan tempat yang sangat terhormat, sangat tinggi, yaitu surga Firdaus. Bahkan di dalam kitab Muraqil Abudiyah di sini dijelaskan bahwa yang termasuk ya surga yang paling terhormat itu, tertinggi itu, anna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yaumal jum'ati ayadkhulu minhu ahadu ghairihim fa idza dakhalu uliku falam yadkhul minhu ahadun. Jadi di sini ada yang disebut dengan surga pintu Rayyan. Kita masuk surga dengan memasuki pintu Rayyan. Nah, surga dengan pintu Rayyan ini itu hanya dikhususkan bagi orang-orang berpuasa yang tidak dimasuki oleh selain orang yang berpuasa. Yaumal Jum'ati, di hari Jumat. Bahkan kalau ada orang mau masuk di sini, maka secara otomatis yang mau masuk misalnya tidak berpuasa di hari Jumat, maka pintunya secara otomatis tertutup. Jadi maksudnya adalah surga melalui babur Rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang berpuasa di hari Jumat. Luar biasa. Ini hadis yang disitir atau disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Muraqil Ubudiyah. Di sini juga ada disebutkan wa fi aidan anna fil jannati baban yuqalu lahu duha. Lahu duha. Ada surga pintunya namanya pintu duha. Nah, surga dengan pintu duha ini adalah tempat ainal ladzi kanu yadimuna salatad duha. Hadza babukum fadkhuluhu wa fihi. Fadkhulu. Ini babnya. Kamu wahai orang-orang yang
istiqomah sholat duha. Jadi berbahagialah bagi kita yang tidak pernah meninggalkan sholat duha. Kenapa? Karena nanti di surga kita akan masuk melalui bab khusus, yaitu namanya babud duha. Kemudian juga di sini disebutkan hadza babuka. Kemudian wa fihi aidan fil jannati babun yuqalu lahul farahi. Ada pintu juga namanya pintu al-farah. Siapa itu yang akan masuk? La yadkhulu minhu illa mufarrihus sibyan. Tidak akan masuk ke melalui pintu farah itu kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak. Jadi misalnya kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan, nanti pada saat Syawal, anak-anak datang ya, bermain ke kita, kemudian salaman, minta maaf, lalu kita kasih uang sehingga mereka itu senang. Nah, kita akan masuk lewat babul farah. Makanya dengan sia-siakan jika kemudian nanti ada anak yang mau datang silaturahim ke kita harus bahagiakan. Minimal kita kasih angpau, kata orang sekarang, kasih uang. Mungkin itu sahabat-sahabat semuanya, untuk sementara kita sampai kepada keutamaan orang berpuasa. Tidak hanya puasa Ramadan, tetapi juga puasa-puasa sunnah. Ada tadi disebutkan macam-macam puasa, ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan, bahkan ada puasa harian. Semuanya oleh Allah disediakan tempat yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk berpuasa, tidak hanya puasa Ramadan seperti bulan ini, tapi juga puasa sunnah yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.